Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Udhkuril haqqa azza wa jalla awalan biqalbika. Jadi berzikir kepada Allah itu pertama-tama adalah dengan hatimu. Berzikir itu dengan hati. Awalan biqalbika, tsumma biqalbika tsaniyan. Kemudian baru dengan badanmu, dengan ragamu. Entah membaca tasbih, entah membaca apapun. Sebab bagaimana juga saya melihat bahwa tasbih yang kita putar-putarkan dengan tangan itu minimal itu menambah konsentrasi, ya. Tongkat komando itu diperlukan ketika di mimbar. Seorang komando pegang tongkat minimal kan untuk menghilangkan nervous. Kalau kita gagap sebagai public speaker karena di hadapannya orang-orang besar, kita kan grogi. Nah, saya kira mengalihkan perhatian dengan memegang sesuatu, memencet satu, itu akan bisa terkendali. Satunya lumayan. Jadi kalau zikir itu, kalau dengan mulut wiridan, ya, cobalah diputarkan tasbih sekeras-kerasnya, war. Protol beli lagi, war lagi. Lumayan gitu. Ya sudah saya jelaskan dengan Profesor Hans bahwa salah satu maksud dari berdoa itu kan mensugesti diri kita sendiri, ya, memunculkan harapan-harapan. Itu. Ya, itu nanti Mr. Han bisa kita bahas berikutnya. Kemudian tsumma biqalbika tsaniyan udhkurhu biqalbika alfa marrah. Berzikirlah kepada Tuhanmu dengan hatimu 1000 kali. Wa bilisanika marratan, dengan lidahmu cukup sekali, tapi berzikir dengan hatimu 1000 kali. Jadi aktivitas hati itu ketika berzikir 1000 kali, raga kita cukup satu kali, bandingannya 1/1000 saja. Jadi lebih dipentingkan itu. Uzkurhu inda maji'il afat bisabri. Berzikirlah kepada Allah ketika engkau menghadapi musibah, yaitu dengan kesabaran. Kesabaranmu itu adalah berzikir kepada Allah. Wa inda maji'id dunya, dan ketika kedatangan rezeki dunia yang banyak, bitarki, dengan kita meninggalkannya dengan cara mengabaikannya atau tidak terlalu memuja-muja. Itu saya maksudnya. Artinya jangan sampai menimbulkan kesombongan ketika kita dilimpahi materi yang banyak. Wa inda maji'il ukhra bil qabul, ketika kedatangan keakhiratan, di situ dengan sikap penerimaan, siap menerima. Wa inda maji'il haqqi, ketika kedatangan kebenaran atau Tuhanmu, bitauhid, berzikirnya dengan mengesahkan Tuhan. Wa inda maji'i ghairihi fil jumlati, dan ketika kedatangan apa saja selain Allah, apakah dapat pangkat, apakah dapat rezeki, apakah dapat apa sajalah, dapat suami, dapat istri, dapat anak, dapat untung dan sebagainya, itu bil i'radi anha, dengan berpaling, dengan balik badan. Idza arkhaita inana nafsika aw anana nafsika, ketika engkau kendorkan pelana nafsumu. Pelana itu artinya, kalau kuda itu, pelana itu untuk nyetir kuda, mengendalikan kuda supaya jangan lari kencang-kencang, supaya jangan belok-belok seenaknya pakai pelana. Nah, nafsumu ini seperti kuda. Pelananya kalau kamu lepaskan, kamu kendorkan, tomaat fika, dia akan tomak kepada dirimu, artinya nafsumu itu akan menuntut banyak permintaan kepada dirimu.
akan memunculkan berbagai harapan, cita-cita, keinginan nggak habis-habis. Habis beli mobil, beli TV, beli tas Hermes, beli Rolls Royce. Setelah itu beli rumah di Menteng. Setelah itu pengen jadi menteri. Setelah itu nggak akan selesai. Dan itu ujungnya akan membinasakan dirimu sendiri. Jangan dikira terlalu Anda punya cita-cita yang banyak itu akan membahagiakan dirimu, tidak akan menyengsarakan dirimu sendiri. Semakin banyak Anda punya cita-cita dan keinginan, Anda mesti harus memagut kesedihan yang banyak pula. Jadi keinginan itu dikendalikan, diminimalisir, dikontrol berdasarkan skala prioritas, jangan dimunculkan semua. Karena setiap engkau berkeinginan lalu tidak tercapai, Anda kecewa. Saya tidak kecewa tidak jadi bupati. Sebabnya apa? Yang kecewa tidak jadi bupati siapa? Calon bupati. Nah, orang yang miskin lalu dia sengsara dalam kemiskinannya, itu sengsaranya bukan karena dia miskin, karena dia pengen kaya yang tidak tercapai. Ketika dia siap menerima, ya udah, kalau ini adalah nasibku, yang penting aku bahagia dengan mensyukuri apa yang ku miliki, dia bahagia kok. Setuju nggak? Nah, kemudian sejak kapan engkau menginginkan sesuatu? Ya sudah barang tentu tidak mungkin Anda menginginkan sesuatu yang belum ada. Yang kau inginkan karena sesuatu itu sudah ada dan kamu melihatnya. Sejak kapan kamu ingin beli mobil? Sejak melihat mobil. Sejak kapan kamu pengen kawin? Melihat perempuan. Karena melihat orang kawin gitu. Sesuatu begitu. Ya. Sejak kapan kamu beli TV yang 65 in? Ini kan 65 in kan? Ya, sejak mata kita melihat 60 in. Yang itu bukan saya, anak saya. Iya. Sementara belum dibelikan, dipantungi semua. Ya terjadi. Orang yang hidup zaman primitif, belum ada TV, belum ada mobil, belum ada laptop. Mereka pengen laptop enggak? Orang yang hidup zaman primitif, kepengen ada nggak yang kepengen laptop? Yang pengen mobil? Pengen motor? Nggak ada. Ya, jadi artinya bahwa kita hendaknya mengendalikan nafsu kita, jangan pernah dikendorkan. Itulah mengendalikan nafsu itu seperti itu, perlu kesabaran, perlu ya ketelitian dan sebagainya. Saya kira begitu. Waramat bika, dan akhirnya dia akan menjerumuskan kamu nantinya. Ujung-ujungnya al-jimha bilijamil warai, ya, ikatlah nafsumu, kendalikan nafsumu dengan kendali wirai. Wirai itu adalah memerangi keserakahan. Jangan memunculkan keinginan, jangan terlalu banyak keinginan, ya, dan jangan minta berlebih, ya. Yang ketika kita minta secukupnya saja, itu wirai. Ternyata orang yang hebat itu orang yang ketika memberi orang lain melebihi batas kemampuan dirinya, tetapi ketika mengambil haknya lebih sedikit dari kebutuhannya. Itu orang yang hebat namanya. Kemudian wada' angka al-qal wal qil. Abaikan saja apapun pendapat orang, komentar orang yang anu-anu, yang begini-begini, al-qal wal qil, yang macam-macam. Udah abaikan semuanya. Jangan kau berikan kesempatan masuk dalam telingamu. Abaikan saja semuanya. Nggak ada urusan dengan komentar orang. Jangan sampai kita dalam hidup, aktivitas, kegiatan, kerja keras hanya sekedar merespon, menuruti keinginan orang lain. Nah, kapan kita melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita? Ternyata sedikit sekali orang yang melakukan sesuatu karena didorong oleh keinginannya sendiri. Kebanyakan
karena keinginan orang lain, menuruti keinginan orang lain. Orang itu artinya di luar dirimu sendiri, keinginan istri, keinginan anak, keinginan mertua, keinginan tetangga, keinginan atasan, keinginan bawahan, dan seterusnya. Keinginan mana yang kau lakukan? Ternyata enggak ada. Ya betapa bodohnya orang semacam itu. Tapi karena orang begitu semua, makanya saya tidak akan mengatakan bodoh. Nanti bodoh semua dong. Orang begitu semua, berarti bodoh semua dong. Ketidaksadaran itu aja persoalannya.